apa yang sama-sama kita pelajari di minggu sebelumnya, bahwa kita dianjurkan untuk diam dalam dua hal dengan kondisi yang berbeda. Pertama, diam ketika punya keinginan, dan diam ketika punya ada masalah. InsyaAllah ini kita ambil dari salah satu kitab yang luar biasa berjudul Mau'izatul Mu'minin. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah bimbingan bagi orang-orang yang beriman. Intisari atau kesimpulan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya itu menghidupkan, ulum itu berasal dari kata-kata ilmu atau ilmu, ad-din itu agama, artinya menghidupkan ilmu agama. Agar kita mendapat keberkahannya, mari kita kirimkan Fatihah kepada Syekh yang mengarang, Syekh Muhammad Hanbal, dan pengarang Ihya Ulumuddin Syekh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatud du'a, keutamaan doa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, jika kalau, sa'alakah bertanya kamu, bertanya tentang siapa? Ibadi, tentang diriku. Di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anni fa inni qarib, Allah menjawab, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Apa maksudnya di sini? Bahwa ketika kita punya keinginan, punya kesusahan, itu Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, kemudahan dari Allah itu sebenarnya dekat dengan kita. Dijawab di sini lebih dikhususkan lagi, apa maksudnya apa? Selanjutnya, ujibu da'watan da'i idza da'an. Jika hambaku itu berdoa kepadaku, ya kan, idza da'an, Allah, bahwa Allah akan menjawab doanya. Kita nggak ada doa itu ditolak, nggak ada. Jika syarat dan rukunnya dilaksanakan. Apa syaratnya? Di selanjutnya dijelaskan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li, maka kerjakanlah kewajiban yang berasal dariku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya itu Allah itu dekat. Punya kesusahan pengen dilancarkan, Allah itu dekat. Pengen punya rezeki yang lancar, perbanyak sholat duha. Allahumma in kana rizqan fis sama'i fa'anzilhu. Jika rezeki saya di langit, minta turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika rezeki saya di bumi, maka keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika jauh, mohon didekatkan.
Wa in kana haraman fatahhirhu, jika rizki saya haram maka minta disucikan atau dihalalkan. Itu semuanya ada, bapak-bapak yang ada. Intinya kalau misalkan kita menjalankan kewajiban dari Allah, Allah pasti menjawab, karena ini udah janji dari Allah ya, bahwa Allah akan menjawab, akan mengabulkan doa-doa kita. Pertanyaannya sekarang itu, apakah kita sudah falyastajibu? Apakah kita sudah mengerjakan kewajiban dari Allah? Mulai dari makanan masuk, apakah yang kita makan halal? Semuanya? Kalau udah halal, apakah semuanya berkah yang kita makan? Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul, wahai, ya kan, para Rasulullah, ya kan, kulu minat thayyibatih, makanlah dari at-thayyibat, makanan-makanan yang baik. Apa maksudnya baik di situ? Pertama, barangnya halal, yang kedua menyehatkan. Selanjutnya apa dari ayat itu? Minat thayyibati wa'malu shaliha, dan kerjakanlah pekerjaan baik. Jadi bapak-bapak, ini sebenarnya tahapan. Kalau mungkin kita agak berat mengerjakan sholat, agak berat mengerjakan tilawah Al-Quran, agak berat untuk ikut kerja bakti gang, karena mungkin ada penghambat dari apa yang kita makan, yaitu makanan haram. Na'udzubillah. Ya kan? Kita lihat dari apa yang kita makan itu sudah halal apa masih haram. Jadi jangan sampai dianggap sepele mengenai makanan haram ini. Makanan haram itu akan mengotorkan hati, sehingga semua kebaikan yang dikerjakan pasti kotor akhirnya, ya kan? Pasti kotor. Makanan walaupun halal tapi tidak menyehatkan, gizinya kurang, banyak racunnya, bisa menjadi penyakit fisik. Kalau udah menyatu antara haram dan racun yang kita makan itu, naudzubillah, maka tidak mungkin bisa melakukan wa'malu sholihah, tidak mungkin bisa mengerjakan amal-amal baik. Itulah kenapa bapak-bapak, mari hati-hati terkait makanan ini. Bagi kita sebagai presiden rumah tangga, imam di dalam keluarga, yang berkewajiban utama mencari nafkah, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Nyari nafkah, ya kan, asal ada, asal dapat, ya kan, dimakan untuk dirinya sendiri, habis itu dimakan untuk anaknya, dimakan untuk istrinya. Kita menyokong makanan kepada anak istri kita dari barang-barang yang haram yang kita dapatkan. Artinya apa? Kita membuat daging darah dari anak dan istri kita itu dari barang haram. Na'udzubillah. Ada sedikit cerita, yaitu Imam Syafi'i, ini ceritanya luar biasa, ini saking woroknya. Ketika beliau waktu masih kecil, ini adalah wasiat orang tua saya sebelum saya berangkat ke Bogor tahun 2008 saya berangkat ke Bogor. Wasiatnya itu ada dua. Contohnya sama-sama Imam Syafi'i. Wasiatnya itu ada dua sebelum saya berangkat tuh. Yang pertama ini nih. Jadi dulu itu Imam Syafi'i ini ceritanya ada yang ngasih roti, kata orang tua saya nih, ya, kata bapak saya. Ada yang ngasih roti, ya. Tiba-tiba Imam Syafi'i ini rotinya dimakan. Rotinya itu dimakan. Ketika makan sudah masuk ke tenggorokan, belum turun ke bawah, tiba-tiba keluarganya datang. Melihat itu, ya kan, Syafi'i, apa yang kamu makan itu? Langsung dicekik, ya kan, lehernya. Apa yang kamu makan itu? Yang saya makan roti dikasih oleh orang yang lewat yang saya tidak kenal. Langsung diambil Imam Syafi'i, ya, yang awalnya ditahan makanannya itu, diambil kakinya,
Kepalanya jadi di bawah, kakinya jadi di atas, dipukul-pukul sampai muntah. Karena apa? Karena keluarganya ingin Imam Syafi'i ini bebas dari yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya, ya kan? Sehingga apa hasilnya? Imam Syafi'i menjadi salah satu mazhab yang paling banyak diikuti termasuk di Indonesia. Saking hati-hatinya termasuk kita sekarang jadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau ingin mendidik anak yang soleh, mulai dari asupan makanan yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 tadi. Selanjutnya, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah Rabbakum, kepada Tuhan kalian, ya, kepada Tuhan kalian. Maksudnya di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita, izin nggak pakai ini ya, jangan sampai kita mengaminkan doa yang Tuhannya beda dengan kita, yaitu yang berbeda agama. Di sini ayatnya jelas, kumnya di sini tafsirnya itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada perkumpulan di situ, banyak agama di situ, ya kan? Doanya gantian. Pertama Islam, yang Islam ngaminin, yang Nasrani juga ngaminin, yang Yahudi juga ngaminin. Tuh. Yang Yahudi naik, ya kan? Atau yang Hindu Buddha naik, kita ikut ngaminin. Itu hukumnya haram. Ada yang menghalalkan? Ada. Tapi saya ikut yang ini, ikut yang mengharamkan. Apa fungsinya kita itu? Diam, udah diam aja. Kita itu punya simbolan binika tunggalika. Apa artinya? Binika itu artinya beda, berbeda-beda, tapi menjadi tunggalika. Kalau misalkan yang berbeda disamaratakan, ya, kita doa Nasrani ngaminin, Nasrani doa kita ngaminin, artinya kan kita menyamakan yang berbeda, kan? Sehingga nilai binikanya hilang. Benar nggak bapak-bapak? Jadi mari kita tetap ada di dalam binika itu. Identitas kita itu harus ada, identitas mereka itu tetap ada, tapi harus menjadi tunggal. Harus saling apa? Menghargai. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas, kamu tidak boleh di dalam Al-Qur'an, kamu tidak boleh mencela keyakinan orang lain, agama orang lain. Karena jika kamu mencela agama orang lain, maka dia akan mencela agama dan Tuhanmu. Itu di dalam Al-Qur'an. Nggak boleh. Misalkan ada saudara kita yang lagi Natalan dan sebagainya, kita ganggu. Itu hukumnya haram. Nggak boleh. Jadi udah jelas di sini, Rabbakum, bahwa di sini tafsirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini udah mulai masuk ke cara. Apa caranya? Tadarru'a, dengan penuh berharap kepada Allah. Lanjutnya, wa khufyah, dengan suara atau nada yang lembut. Ini berlaku untuk berdoa ketika diri sendiri. Jadi Allah itu sebenarnya, nanti bab selanjutnya tentang adab-adab doa, ya. Ada 10 adab-adab doa itu terkait waktu, tempat, mana yang istijabah, caranya gimana, cara ngangkat tangan itu gimana, nanti dibahas, tapi bertahap. Jadi Allah itu sebenarnya untuk kita ketika kita berdoa sendiri itu, satu, perlu rasa harap, ini bisa berjamaah atau bersendiri, tapi khufyah, ini untuk berdoa sendiri. Berdoa sendiri itu nggak ketika dalam sholat tahajud, nggak usah la ilaha illallah, nggak usah. Jadi lembut, ya. Bahkan di sini dijelaskan itu, yang ngedengar itu dekatkan, rapatkan antara kedua tangan sampai bertemu, ya. Dekatkan muka, wajah kita dengan perut, artinya kayak gini, ya kan.
dan tidak boleh melihat ke langit. Kalau di sini adabnya kayak gitu. Mungkin ada yang lain mungkin, tapi jangan sampai saling menyalahkan ya, karena insya Allah semua punya dalilnya juga. Suaranya itu apa? Tafsirnya khufyah itu. Khufyah itu adalah seakan-akan jahar, yaitu didengar sama kita ya, tapi orang lain kalau bisa nggak dengar. Jadi Allah itu pengen dengar curhatan kita. Ingin ketika punya masalah itu, Allah itu pengen kita langsung datang kepada Allah sebelum kita curhat kepada istri kita, ya, sebelum kita curhat kepada tetangga kita. Tapi Allah pengen yang terdahulu mendengar rintihan-rintihan atau kesedihan-kesedihan kita itu. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arabnya untuk berdoa. Gimana caranya Pak Ustadz? Nggak usah bahasa Arab. Kalau misalkan nggak bisa bahasa Arabnya, terlalu panjang misalkan. Tapi ketika berdoa, dianjurkan 3 hal tahapannya. Pertama, bersyukur kepada Allah, ya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdulillahirrabbilalamin, dan sebagainya. Kalau mau pendeknya juga nggak apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua apa? Sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Contohnya beda-beda terkait istighfar atau minta maaf ini. Baru yang keempat itu sampaikan keinginannya. Jadi jangan sampai punya masalah langsung nyampaikan keinginannya, jangan. Penuh tahapan. Kita mendekatin istri kita dulu untuk menjadi istri kita tuh nggak mungkin langsung ketemu langsung ngajak nikah kan? Bener nggak bapak-bapak? PDKT dulu. Termasuk kayak gini. Kita punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tahapannya kayak gitu. Lanjut. Nih, dianjurkan lagi, kenapa aku harus memuji? Ayatnya jelas, ada di dalam ayat surat Al-Isra ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha widurrahman. Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, yaitu maksudnya di sini yang Maha Penyayang, maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan memilih ya mana-mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di Asmaul Husna. Kita aja kalau dipanggil, misalkan kita alumni S1 misalkan ya, sarjana pendidikan, dipanggil Bapak Jamal SPD MSI. Senang nggak? Senang. Allah punya nih berapa Asmaul Husna? Ada 99. Allah senang tuh kalau mau berdoa disebutin gelar-gelar Allah tuh. Misalkan, tapi kalau bisa disesuaikan, misalkan mau minta rezeki ya, apa Asmaul Husna yang berkaitan dengan rezeki, misalkan ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Ghani, ya Malik. Baru masuk ke doanya. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya, karuniakanlah kepada saya rezeki yang luas, rezeki yang halal, yang thayyib, yang menyehatkan, mubarakan, rezeki yang berkah, bi ghairi hisab, yang jumlahnya tanpa dihitung, tanpa terhitung saking banyaknya. Bila ta'bin wala nasabin, dan cara mendapatkan rezeki itu tanpa beban dan tanpa hambatan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Itu tahapannya. Gitu. Jadi sebutin Asmaul Husna itu yang 99 itu kalau bisa disesuaikan dengan keinginannya. Ya. Misalkan tentang kita ingin RT misalkan, mau mengatur warganya yang baik, sebutin apa yang berkaitan. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, baru sebutin. Situ itu adab-adab terkait fadilatul doa. Ini 3 poin itu ada di dalam Al-Quran. Sekarang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ta'ala min fadlihi. Ya, berdoalah atau bertanya Allah berharap kepada kita bahwa kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai, menyukai
Nih pakai kata-kata iya ya, artinya masa sekarang dan masa yang akan datang berlaku. Ayyus'ala, mencintai siapa? Orang-orang yang bertanya atau orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, poin ketiga ini kenapa kita dianjurkan diam. Wa afdalul ibadah, dan ibadah yang paling utama adalah intizarul faraji, menunggu kelegaan atau menunggu terkabulnya doa. Jadi kadang Allah itu tidak langsung mengabulkan keinginan kita, ya. Kita sudah apa tadi di awal tadi itu sudah melakukan kewajiban-kewajiban Allah, sudah bersabar dengan kondisi yang ada, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah nggak langsung ngasih. Karena apa? Allah sayang kepada kita, Allah ingin memberikan pahala tambahan, yaitu pahala sabar. Nih, saya ambil contoh kenapa kita harus diam nih, ada di dalam tafsir Jalalain di surat Maryam ya Bapak-bapak. Ini luar biasa kalau kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Walaupun sudah bertakwa, walaupun sudah beriman dan sebagainya, kenapa Allah nggak gampang cepat mengabulkan keinginannya? Ternyata Allah itu sayang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu kasus Nabi yang di dalam kitab ini dijelaskan sampai Allah memuji Nabi tersebut, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Kenapa? Nabi Zakaria ini bapak-bapak sangat sedih banget. Sampai usia 80 tahun itu berdoa terus panjang dan malam. Beliau itu dijelaskan bahwa nikah itu usia 30 tahun, sekitaran 30 tahun. Sampai usia sekitar 80 tahun itu masih belum dikaruniakan anak. Artinya nunggu berapa tahun itu? 50 tahun. Mungkin orang nunggu cuman setahun, 2 tahun, ya kan? Ada mungkin yang cuman berapa. Ini Nabi Zakaria alaihissalam ini luar biasa sedihnya. Dan dia sedihnya bukan karena ditanya oleh tetangganya, bukan karena ditanya oleh orang tuanya, oleh saudaranya dan lain sebagainya. Bukan itu, enggak. Karena itu urusan dunia. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam yang bikin tambah sedih, saya sudah usia 80 tahun, siapa yang akan melanjutkan generasi dakwahnya? Siapa yang akan melanjutkan dakwahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Nabi Zakaria udah doa seberapa puluh tahun, itu sekitaran 50 tahun untuk punya anak ya. Tapi sampai mungkin Nabi Zakaria alaihissalam udah di puncaknya pengharapan. Sampai turunlah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria, inna sesungguhnya nubashiruka, kami akan memberikan kabar bahagia kepada engkau Zakaria. Bighulamin ismuhu Yahya, yaitu kita akan memberikan anak luar biasa, anak muda luar biasa, anak luar biasa, namanya Yahya. Dan bahkan dijelaskan ya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, belum pernah kami jadikan orang-orang yang sesoleh seperti Yahya ini di sebelum-sebelumnya pada waktu itu, di zaman itu ya. Jadi di zaman itu, di masa dakwahnya Nabi Zakaria alaihissalam, gak ada anak yang sesoleh ini. Nabi Zakaria apa jawabannya?
Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Qala rabbi, sesungguhnya qala berkata Rabbi, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, anna yakunu li ghulam, sesungguhnya Allah itu akan memberikan ghulam, apa, anak, ya. Nabi Zakaria malah heran. Wa kanat imraati aqira, bagaimana bisa ya Allah sedangkan imraati aqira, istri saya itu divonis mandul. Menurut tabib di sekitaran situ dulu itu istrinya sudah mandul. Jadi udah luar biasa. Wa qad balawtu minal kibari itiya, dan sungguh, ya kan? Balawtu minal kibari itiya, saya sendiri sudah lanjut usia. Sudah sangat tua. Udah tua renta, udah 80 tahun. Bagaimana bisa saya mempunyai anak? Istri saya mandul, saya udah usia 80 tahun. Oke. Sampai Nabi Zakaria alaihissalam ini sampai menyatakan seperti ini. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Ya Allah, berikan tanda. Apakah benar engkau akan memberikan anak yang soleh penerus dakwah saya? Apa tandanya ya Allah? Apa? Berikan tanda. Allah udah menyampaikan kayak gitu ke Nabi Zakaria. Malah Nabi Zakaria menjawab apa? Kalau benar engkau ingin memberikan anak, apa tandanya? Apa tandanya? Nih, kalau misalkan Allah akan memberikan keturunan kepada kita, pertama, istri kita mungkin sering muntah, benar nggak? Benar. Yang kedua, sudah nggak mens beberapa bulan mungkin, ya saya udah lupa. Pengen mangga dan sebagainya. Ternyata Allah memberikan benar apa yang diminta Nabi Zakaria alaihissalam itu benar, Allah memberikan tanda. Apa tandanya? Ini sangat di luar akal. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Tandanya itu adalah alla tukalliman nasa. Nabi Zakaria alaihissalam, kamu tidak akan bisa berbicara kepada manusia thalatha layalin sawiya, selama 3 hari, padahal engkau itu sehat. Ternyata tandanya nggak masuk akal, bapak-bapak. Tandanya itu apa? Tandanya Nabi Zakaria alaihissalam itu tidak bisa berbicara kepada sesama manusia, ya, kepada istrinya, kepada kaumnya, mungkin kepada tetangganya, nggak bisa berbicara. Tapi kalau misalkan ngaji, baca Taurat dulu misalkan, ya, berdoa kepada Allah, sholat, ya, nangis kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa. Tapi dia nggak bisa berbicara kepada sesama manusia. Itu cirinya bahwa Nabi Zakaria alaihissalam akan diberikan anak. Artinya apa, bapak-bapak? Kalau kita ingin sesuatu, ibrah yang bisa diambil dari sini, dan sesuatu itu sangat besar, maka jangan pernah banyak berbicara kepada manusia, tapi banyak curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen misalkan rumah cepat lunas. Pernah nggak kita bangun di sepertiga malam untuk nyebutin rumah agar cepat lunas? Kita pengen punya anak yang soleh-soleha. Pernah nggak kita nyebutin di sepertiga malam curhat kepada Allah agar anak kita menjadi anak penyejuk hati kita? Jadi Nabi Zakaria alaihissalam ini selama 3 hari nggak bisa berbicara kepada manusia. Tapi untuk berdoa, untuk berzikir, beristighfar, minta keinginannya kepada Allah itu bisa lancar. Karena apa? Allah pengen apa yang keluar dari lisannya Nabi Zakaria
tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia stop, Allah stop ya apa yang keluar dari lisannya Nabi Zakaria untuk kepada sesama manusia. Jadi mungkin mari kita fokuskan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan mempermudah hidup kita kelak, Bapak-bapak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita perbanyak diam ketika ada keinginan, ya, tapi perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di mau hari ketiga, di sini dijelaskan tafsirnya, mau sampai hari ketiga ternyata benar istrinya hamil. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak. Semoga menjadi ibrah bagi kita semuanya. Amin. Insyaallah kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan mempermudah urusan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.